Pemerintah Kabupaten Kendal terus berupaya mengembangkan prestasi siswa di bidang olahraga melalui berbagai program dan fasilitas. Langkah-langkah ini penting untuk mencetak generasi muda yang sehat, berprestasi, dan dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional. Program pembinaan atlet berbasis sekolah atau klub sering digelarkan. Siswa berbakat diarahkan untuk mengikuti pelatihan yang lebih intensif di bawah bimbingan pelatih profesional. Salah satu upaya yang dilakukan untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat kelas khusus olahraga atau KKO yang penyelenggaraannya dilakukan di SMP Negeri 1 Kendal. Di Kabupaten Kendal itu ada salah satu SMP di Kendal yang memang membuka kelas khusus untuk olahraga, itu di SMP Negeri 1 Kendal. Ini merupakan kerjasama kita dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi waktu itu Kementerian Pemuda dan Olahraga mengharapkan bahwa di daerah itu kalau bisa ada kelas olahraga sehingga bisa membantu mengembangkan minat bakat anak-anak di bidang olahraga untuk berprestasi lebih baik lagi, sehingga nanti pada endingnya kan diharapkan kita punya atlet-atlet nasional yang bagus gitu. Pemirsa, Kabupaten Kendal memiliki kelas khusus olahraga atau KKO yang dibina di SMP Negeri 1 Kendal. Dan tentunya telah mencetak atlet-atlet berprestasi yang unggul dari Kabupaten Kendal. Dan dalam episode kali ini pemirsa, bersama saya Galus Kagnanti, saya akan mengajak pemirsa catatan sang jurnalis untuk melihat bagaimana dan seperti apa kelas khusus olahraga yang ada di SMP Negeri 1 Kendal ini. Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Kelas khusus olahraga atau KKO di Kendal merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi olahraga siswa sejak dini melalui pendidikan formal yang terintegrasi dengan pelatihan olahraga yang intensif. SMP Negeri 1 Kendal sebagai pelaksana satu-satunya kelas KKO di Kendal pun telah mengupayakan sedemikian rupa untuk memfasilitasi siswa-siswanya para atlet masa depan agar dapat mengukir prestasi dan sejalan dengan harapan serta tujuan pemerintah daerah Kendal. Di SMP ini terdapat kelas khusus olahraga, yaitu kombinasi sempurna antara pendidikan dan prestasi. Kelas khusus olahraga ini dirancang khusus bagi siswa yang memiliki minat dan bakat istimewa di bidang olahraga. Program ini menggabungkan kurikulum akademik yang ketat dengan pelatihan olahraga yang intensif. Siswa akan mendapatkan kesempatan untuk pertama, mengembangkan bakat olahraga. Siswa dilatih oleh pelatih profesional di bidang olahraga yang diminati. Kedua, meningkatkan prestasi akademik. Siswa juga mendapatkan bimbingan belajar untuk mencapai hasil terbaik dalam ujian. Ketiga, membangun karakter. Siswa belajar disiplin, kerja keras, dan semangat juang yang tinggi. Keempat, bergabung dalam komunitas olahraga. Siswa berinteraksi dengan siswa berbakat lainnya dan membangun persahabatan. Kali ini tim catatan sang jurnalis berkesempatan untuk datang dan melihat secara langsung implementasi kelas khusus olahraga KKO di SMP Negeri 1 Kendal
yang menjadi salah satu kelas KKO yang dibanggakan di Kabupaten Kendal. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Galuh dari Lingkar TV dengan Pak. Saya Pak Nur Hasan. Selaku guru olahraga di sini. Tadi kan saya dengar-dengar di SMP Negeri 1 Kendal ini kan punya kelas khusus olahraga satu-satunya di Kendal, bener ya Pak ya? Betul. Ya. Ini sudah lama Pak kelas ini diterapkan di sini? Di sini di SMP Negeri 1 Kendal itu memang betul satu-satunya kelas khusus olahraga di Kabupaten Kendal yang memiliki kelas khusus ya. Jadi kita sudah berjalan 3 tahun Mbak. Dimulai kelas 7, kelas 8, kelas 9 kita ada. Saya boleh lihat ke dalam Pak? Oh, monggo, silakan. Kelas, ya? Monggo. Di kelas khusus olahraga KKO SMP Negeri 1 Kendal memiliki beberapa cabang olahraga meliputi atletik, bola voli, sepak bola, bulu tangkis, pencak silat, karate, renang, tenis meja, angkat besi, panjat tebing, anggar, taekwondo, gulat, wushu, balap sepeda, sepak takraw, futsal, panahan, e-sport, dan angkat berat. Sementara itu, 2 cabur yang kami datangi pertama adalah cabur voli dan sepak takraw, yang mana latihan untuk kedua cabur ini dilakukan di halaman sekolah dengan didampingi guru olahraga di SMP Negeri 1 Kendal. Geser lagi sini, geser lagi. Terus sebelah dua tangan, satu aja tidak apa-apa dulu pembukaan. Berbeda dengan cabur voli dan takraw, beberapa cabur lain memerlukan lokasi dan properti latihan yang memadai. Lantaran letak SMP Negeri 1 Kendal berdekatan dengan Stadion Utama Kebon Dalem, para siswa-siswi kelas khusus olahraga ini melakukan pelatihan sehari-harinya di stadion dengan menggunakan peralatan dan infrastruktur yang ada. Belum kita mulai, kita pemanasan dulu ya. Dimulai dari kepala, nanti dilanjut ke fisik nanti. Yuk, mulai dari kepala. Ganti teku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
Ganti kanan depan. Go. Hadap kiri. Yuk kita jogging dari lintasan ya. Yuk mulai. Salah satu cabang olahraga di kelas khusus olahraga yang ada di SMP Negeri 1 Kendal, yaitu cabang olahraga sepak bola, juga menggunakan lapangan utama di Stadion Kebon Dalam Kendal ini. Selamat pagi. Oke, nanti kita akan melakukan kombinasi shooting ya. Sudah saya siapkan beberapa kun, nanti tolong dilakukan dengan baik. Untuk kiper nanti
3 anak, 2 anak, 3 anak nanti langsung menempatkan diri di sebelah samping gawang, nanti gantian gitu ya. Nanti kombinasi apa gerakan-gerakan, kemudian passing, kemudian langsung shooting. Oke, gitu ya. Bisa dimulai? Kita berdoa. Mulai. Ini Mbak, dari cabur sepak bola ya, bisa dilihat anak-anak sedang melakukan kegiatan aktivitas kekhususan, kecaburan yang khusus, cabur sepak bola melalui kombinasi gerakan zigzag, kemudian passing, kemudian langsung dilanjutkan dengan shooting. Jadi inilah kegiatan setiap hari, terutama 1 minggu itu kita melaksanakan kegiatan kecaburan 3 kali. Jadi mulai dari hari Selasa, kemudian Kamis, dan hari Sabtu. 1 minggu 3 kali. Kalau yang ikut cabur ini ada berapa siswa, Pak? Ini kebetulan karena kita tahun ini ada 3 kelas, jadi kebetulan ada 1 kelas itu ya 32 anak itu ada di cabur sepak bola. Oh, satu kelas 32 anak. Iya. Ini terdiri dari kelas 1, 2, 3. Iya. Ini yang besar-besar yang biru ini bajunya kan sendiri ya. Ini yang hitam kelas 9, kemudian yang kuning kelas 8, dan yang biru kombinasi putih itu kelas 7. Oke. Kalau latihan seperti ini tujuannya untuk apa sih, Pak? Nah, terutama untuk akurasi Mbak ya. Jadi dari sepak bola itu kan finishingnya tetap harus dilatih, tidak hanya sekedar passing, kontrol saja. Ada program khusus memang dari pelatihnya. Jadi saya di sini sebagai guru olahraga hanya menjalankan program yang dikasihkan dari pelatih. Ya, itu. Berarti kalau per cabur itu ada pelatih masing-masing ya? Ya, harusnya ada. Cuma kan kita kendalanya memang kurang di pelatihnya karena memang pagi itu kan belum ada support dari Pemda. Jadi kita inisiatif saja dari guru olahraga untuk mendampingi mereka. Jadi melaksanakan program-program yang diberikan oleh klub. Gitu. Jadi ada kerjasama antar klub, kemudian dikasihkan sebuah program untuk latihan pagi, gitu, Mbak. Oke. Kalau di KKO di sini ada nama grup untuk cabur sepak bola sendiri? Iya, ada melalui WA. Orang tua juga ada, Mbak. Jadi kita samakan persepsi agar tujuan kita sama, terutama di prestasi. Kebetulan tahun ini kemarin itu juara 3 jadi Gala Siswa Indonesia, Mbak. Iya. Oke. Kompetisinya udah kemana aja nih, Pak, kalau untuk cabur sepak bola? Nah, untuk sepak bola ini sementara kita sasarannya memang tahunan ya, 1 tahun sekali itu di Gala Siswa Indonesia. Tapi di klub masing-masing ini punya target masing-masing. Mungkin bisa suratin targetnya, bisa saja liga antar pelajar yang dilakukan di Semarang itu kan bergilir itu, Mbak. Nah, kebetulan kita ada satu atlet yang pulang dari Suratin, dari Kabupaten Sambas itu ada Mas Tunut. Oh, oke. Berarti ada satu atlet yang dari luar Jawa ya, Pak ya? Iya. Baru pulang dari luar Jawa itu bertanding. Oke. Yeah. Nah, ini kalau seperti ini biasanya latihannya berapa jam, Pak? Kita latihannya dari sekolahan itu jam 7 berangkat, dari sekolahan menuju ke stadion, kemudian selesai itu setengah 9 kira-kira, Mbak. Dilanjutkan setelah itu selesai, rest, kemudian kembali ke sekolah masing-masing, kelas masing-masing untuk dilakukan pembelajaran seperti biasa. Kalau setelah ini kita mau ke cabur apa, Pak? Ya, kita rencananya ke cabur anggar yang sudah siap. Ya. Namanya saya Tunut Hasan Maulana dari kelas 9H. Karena kelas KKO ini spesial. Saya ingin mengembangkan prestasi saya lewat kelas KKO yang ada di SMP 1 Kendal. Ya, suka dari kecil, dari kelas 3 SD suka sepak bola. Banyak yang di sini, seperti ini yang di belakang saya, sprint, strategi, shooting, dan materi-materi transisi bertahan, transisi menyerang. Sangat senang, fasilitasnya juga mencukupi. Di Jogja sama Sambas
Kalimantan Barat. Dapat juara? Alhamdulillah dapat juara 1. Yang di Sambas dapat juara 1 dan GSI tingkat SMP ini juara 3. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih kompak pemain sepak bola internasional. Cabang olahraga lainnya adalah lari sprint, yaitu olahraga lari jarak pendek yang mengutamakan kecepatan maksimal dalam jarak tertentu seperti kategori 100 meter, 200 meter, hingga kategori 400 meter. Selain itu juga ada jalan cepat yang juga menggunakan lintasan di Stadion Kebun Dalem ini untuk mereka berlatih setiap harinya. Jalan cepat merupakan cabang atletik yang mengharuskan atlet berjalan dengan teknik tertentu tanpa berlari, serta menjaga kontak dengan tanah sepanjang waktu. Kemudian cabang olahraga yang lainnya ada lempar cakram. Lempar cakram adalah salah satu cabang olahraga atletik yang menguji kekuatan, teknik, dan koordinasi atlet untuk melempar cakram sejauh mungkin. Olahraga ini termasuk dalam kategori lempar seperti tolak peluru, lempar lembing, dan lempar martil. Baik, jadi kamu nanti lempar cakram ya dengan pegangan yang bagus. Kemudian kalau sudah bisa pakai awalan muter yang maksimal, kemudian sudutnya diarahkan yang 45 derajat dengan power yang maksimal. Bisa? Siap? Bisa. Oke, segera laksanakan. Oke, ini ada cabur atletik nomor lempar cakram. Jadi tiap hari anak-anak itu kalau pagi latihan dengan guru olahraga karena memang kita kekurangannya memang pelatih nggih. Jadi menjalankan program seperti apa yang di sepak bola, Mbak. Jadi ada program dari pelatih pelatihan sore, kemudian kita laksanakan di pagi hari. Nggih. Oh, oke. Kalau untuk latihannya 1 minggu berapa kali nih untuk yang ini cabur ini? Kita ada 3 hari dalam 1 minggu, ada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sama berarti ya? Sama seperti yang ya. lain. Kalau untuk atletnya ada berapa ini Pak yang dicaburin? Untuk atlet kita, untuk yang atletik nggih, ada lempar cakram, ada lari sprint 200-100 meter, kemudian ada jalan cepat juga. Ya, itu. Oke. Terus kalau untuk teknik-teknik yang diajarkan ini memang semuanya jadi pelatih berarti ya Pak ya? Ya, seperti itulah. Ya, guru olahraga juga harus pandai-pandai nggih dalam membenarkan kekurangannya. Jadi anak itu kan kadang tidak bisa menerjemahkan program latihan ya. Jadi guru olahraganya itu menerjemahkan ini seperti ini seperti ini gitu. Oh, ada translatornya ya. Kalau untuk prestasi yang sudah dihasilkan dari cabur atletik ini? Untuk anak-anak KKO ini alhamdulillah di tingkat kabupaten sudah up lah. Artinya sudah podium rata-rata seperti itu. Kita evaluasi kita bagaimana anak ini supaya dapat berkembang di jenjang yang lebih tinggi, terutama di provinsi dan nasional. Nah, kita juga ada yang dari DEBON itu, Desain Besar Olahraga dari Kementerian, kita ada yang UNJ. Kita di sana sudah menjalankan pemusatan, Mbak. Anak sudah berjalan di sana. Oke. Udah ikut perlombaan di mana aja nih Pak? Ya, yang seperti cakram dan sebagainya. Ini sementara masih di wilayah Jawa Tengah, Mbak. Kecurda, itu Popda, Porprov itu, Mbak. Tapi goalsnya mau dia siapin kemana Pak? Nah, untuk goalsnya tetap kita Popnas, Mbak. Rencana kita desainnya ke sana. Jadi tingkat nasional lah, minimal seperti itu. Oke. Dan butuh latihan yang ekstra lagi. Nah, betul. Mohon dari dukungan dari stakeholder yang ada lah. Semoga anak ini tercukupi. Setelah ini kita mau kemana lagi? Kita rencananya ke dalam, Mbak, untuk yang bela diri. Ada. Siap, mari kita ke sana. Iya. Cabang olahraga bela diri di kelas khusus olahraga ini ada taekwondo dan silat. Taekwondo dan pencaksilat termasuk dalam kategori olahraga bela diri
yang fokus pada teknik pertahanan diri, serangan, serta pengembangan fisik dan mental. Keduanya juga merupakan olahraga kompetitif yang sering dipertandingkan di berbagai event perlombaan. Kita akan melakukan gerakan yang namanya gerakan aksadi, pasaran bawah. Aksi tubuh, pijat, Sijak, basuh, sijak, dulu sasaran bawah, sijak, hop. Hop, sijak, hop. Kita akan melakukan tendangan A. Kaki kanan, kaki kiri di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
5, 6, 7, 8. Kita akan melakukan kejut kuda tengah. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salaman dulu. Gak boleh mukul sini sampai situ. Oke, pasang. Mulai. Inilah anak-anak dari cabur taekwondo dan pencak silat. Jadi tiap hari memang anak-anak di sini pemusatannya. Kalau pagi bersama saya menjalankan program apa yang disampaikan oleh pelatihnya masing-masing. Kemudian saya istilahnya sambil kesana kemari, Mbak. Memang kita itu kekurangan seperti itu. Jadi kalau pagi memang di sini, kalau sore bersama pelatih masing-masing gitu. Oke. Berarti yang ini khusus cabur apa tadi, Pak? Pencak silat. Pencak silat. Yang di sebelah sini Ada cabur taekwondo. Oke. Iya. Kalau untuk latihannya juga seminggu 3 kali ya? Sama. Seminggu 3 kali. Ada pelatihnya masing-masing? Iya, kalau sore Nanti- memang ada pelatih masing-masing. Jadi ada anak PLPD juga, kemudian ada anak klub juga yang tergabung jadi untuk SMP 1 Kendal. Oke. Kalau ini anak-anak lagi latihan apa, Pak, yang di sebelah sini, Pak? Ini tendangan atas dan bawah ya. Nah, ada pukulan, ada tendangan,
kalau ini menendang atau memukul target, ya seperti itu. Oke. Jam satu kali latihan itu berapa jam, Pak? Sama dengan yang lain, Mbak. Jadi mulai dari kelas jam 7 sampai jam setengah 9. Sama ya. Tapi ada pagi dan juga Ada sore. sore. Kalau untuk bela diri ini kan tadi ada pencaksilat dan juga taekwondo, ini sudah menghasilkan prestasi dari mana aja nih? Ya, sama dengan cabur atletik maupun sepak bola. Untuk tingkat kabupaten cukup kita berbicara banyak ya, Mbak. Tapi untuk target ke depan tentunya Popnas. Popnas juga sama ya. Olahraga nasional, nasional itu. Dan ini dipersiapkan dari sini ya. Ya. Dari perlombaan kabupaten, provinsi, bahkan nanti sampai berjenjang. ke nasional, berjenjang. Kalau tantangannya apa sih, Pak? Ini di kedua cabur ini, Pak? Tantangannya untuk cabur-cabur lain sama, Mbak. Intinya support dari Pemda, harapannya ada pelatih, kemudian sarana prasarana pendukung yang lainnya. Oke, ini juga membutuhkan banyak sarpras juga ya, Pak? Iya, ya, seperti inilah kondisinya. Anak-anak berlatih, harapannya kita dari SMA 1 untuk kabupaten. Oke. Setelah ini kita kemana, Pak? Ya, lanjut ke bela diri yang lain, Mbak. Bisa ke cabur anggar. Selanjutnya ada cabang olahraga anggar. Anggar adalah cabang olahraga bela diri yang menggunakan pedang sebagai alat utama. Olahraga ini menggabungkan kecepatan, kelincahan, dan strategi untuk menyerang lawan, serta bertahan dari serangan. Anggar sering disebut sebagai olahraga yang elegan karena teknik dan etika yang melekat dalam setiap pertandingan. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan latihan teknik, kemudian klasikal, dan akhirnya nanti bermain anggar. Oke, siap, salut. Oke, step maju, step mundur, on guard, pre, ale. Dilanjutkan 2 step maju, 2 step mundur. 2 step maju, 2 step mundur. Ya, step lang. Oke, cukup. Oke, ini yang latihan pertama kita cukupkan. Jadi setelah ini kita akan latihan klasikal anggar. Silahkan maskernya dipakai berpasangan, sabel dengan sabel, floret dengan floret. Untuk Mbak Karisa sebelah sini, senjatanya taruh dulu. Yo. Yang kedua, ripos, pare ripos. Ayo. Oke, cukup. Setelah ini kita akan lakukan pertandingan anggar memakai recording. Kita main dengan poin 5 dengan wasit Mbak Karisa. Oke. Oke, good. Angkat. Pre, ale. Attack primer 2 poin. Angkat. Pre, ale. Jangan mundur-mundur kamu, Tang.
Pare repost, terus poin. Angkat. Ale. Attack kontra pare, repost terus poin. Angkat. Pre. Ale. Sedangkan cabang olahraga lainnya seperti gulat, angkat beban, panahan, serta renang, setiap harinya melatih kekuatan mereka dengan melakukan olahraga angkat beban yang dinilai efektif dalam meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan performa atlet di bidangnya masing-masing. Anak-anak sedang melakukan aktivitas strength, jadi beban. Jadi setelah anak-anak ada kegiatan program yang khusus, jadi ada lagi kegiatan yang namanya penguatan. Jadi atlet juga perlu penguatan beban, mulai dari tungkai kaki ataupun lengan. Jadi ini beberapa cabur yang memang tidak banyak ya Mbak. Terutama ini ada cabur gulat, melakukan beban, lengan, kemudian ada cabur panahan, yang itu ada cabur renang, ada juga panahan juga itu tadi. Ya. Macam-macam ya Pak ya yang ada di sini ya. Nah, ini tujuannya untuk memperkuat ya lengan, kaki, jadi harus strength. Oke. Selain pelatihan utama. Iya. Nah ini kan tadi kan kita sudah berkeliling banyak sekali cabur yang dimiliki dari KKO dari SMP Negeri 1 Kendal ini. Kalau tantangan secara umumnya apa sih Pak yang dihadapi selama ini? Ini kan sudah berjalan berapa tahun sih Pak? Ini 3 tahun Mbak. 3 tahun ini ya? 3 kelas, 3 angkatan. Jadi tantangannya yang paling utama itu sarana Mbak. Sarana prasarana itu kita memang kurang ya. Dalam artian ini masih pinjam ya dari Pemda. Jadi untuk di SMP-nya itu kurang. Jadi termasuk yang pelatihnya Mbak, kita pelatih itu kita belum difasilitasi pelatih itu. Jadi kita ya sekedar kita menjalankan program saja. Anak datang ke sini membawa program latihan, kemudian saya membantu untuk menjabarkan itu format program latihannya itu kebutuhannya apa, kemudian alat-alat terutama yang sepak bola itu ya kurang lah, kalau hanya sekedar 4 itu kurang, kalau anak-anak 30 kan minimal ya kondisinya ya minimal 10 lah. Gitu. Oke. Artinya dengan tantangan yang ada pun sekarang sudah mencetak prestasi yang luar biasa, apalagi nanti ke depan kalau misal maksimal gitu ya Pak ya. Harapan Pak ke depan, goals apa yang ingin dicapai dari kelas KKO ini Pak? Ya harapan ke depan semoga ada support dari Pemda yang pertama, kemudian yang kedua dari orang tua harus bisa bekerja sama dengan sekolahan, karena memang kita itu mencetak itu tidak hanya sekedar mencetak saja, jadi karakter nanti dari sekolah karakter, kemudian dari pelatih itu prestasi, karena kita juga kendala terpelatih itu gitu. Ya harapannya semua bareng-bareng nanti ngopeni. Okay. Kalau ini para atlet yang ada di KKO ini outputnya nanti ke depan jadi atlet atau seperti apa sih Pak? Ya selalu kita tiap pagi itu mengadakan apel tak henti-hentinya, kami bersama guru PJOK yang lain itu silih berganti. Intinya kita prospek kemana? Kalau kalian itu prospeknya ke atlet, silahkan fokus ke atlet. Tapi kalau sekedar angan-angan masih jomplang kemana-mana itu ya yang penting jalanin dulu lah, karena kalian udah nyemplung di KKO-nya ya kita jalani aja. Kemudian target-target 1 tahun targetnya apa, misal Popda Kabupaten ataupun Popda Provinsi ataupun level berikutnya di Popnas. Oke, berarti selalu diberikan arahan ya Pak ya? Setiap pagi itu. Untuk para atlet ini. Oke Pak, semoga nanti ke depan KKO di SMP Negeri 1 Kendal ini semakin maju lagi ya Pak ya. Amin. Dapat menciptakan atau mencetak atlet-atlet yang berkualitas dan juga berprestasi. Terima kasih Pak Hasan sudah mengajak saya berkeliling ya Pak ya. Terima kasih juga. Oke, monggo Pak. Iya monggo, terima kasih Mbak.
Dari 20 cabang olahraga yang ada di kelas khusus olahraga SMP Negeri 1 Kendal ini, telah berhasil mencetak atlet-atlet berprestasi yang tentunya membawa beragam kejuaraan yang mampu mengharumkan nama baik sekolah dan Kabupaten Kendal. Perkenalkan, nama saya Kaisyawa Ginapsi Widodo. Saya dari kelas 8H, saya cabur renang. Prestasi yang pernah saya raih, kejuaraan renang pelajar. Selain itu, Citra Raya Swimming Club, Popda Kabupaten. Prestasi yang paling tinggi, O2SN Kabupaten. Juara 1 sama 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Rizkianto. Saya dari 9H. Saya pernah menjuarai kejuaraan Popda Jateng sama Liga Kadet dan Salatiga Open tahun 2024. Prestasi yang berkesan saya yaitu Popda Jateng. Saya di sana juara 3. Kedepannya saya ingin menjuarai Popda Jateng juara 1. Perkenalkan, nama saya Lintang Wayu Priyambudi. Saya kelas 9H dari kelas KKO. Saya menjuarai Baurekso Cup tingkat provinsi di Kendal. Saya menjuarai juara 3. Dengan prestasi yang saya raih saat ini, kedepannya saya bisa mengikuti lomba dengan jenjang yang lebih tinggi dan lebih baik di kelas KKO kedepannya. KKO SMP Negeri 1 Kendal. Spike Jaya, Spike juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Udayanti, saya salah satu perwakilan wali murid dari kelas KKO yang ada di SMP 1 Kendal. Saya di sini sangat terima kasih sebagai orang tua karena di SMP KKO ini sudah bisa mengapresiasikan anak-anak kami sebagai atlet-atlet yang lebih bagus lagi ke depannya. Harapan kami sebagai wali murid kelas KKO semoga ke depannya lebih maju dan lebih berprestasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas khusus olahraga yang ada di SMP Negeri 1 Kendal ini dibentuk untuk mendukung pembinaan dan pengembangan atlet muda berbakat asal Kendal. Dengan adanya kelas khusus olahraga ini tentunya memudahkan pemerintah dan sekolah dalam menemukan atlet muda berbakat. Dengan pembinaan yang terstruktur dapat membantu memenuhi target prestasi olahraga di berbagai ajang seperti pertandingan lokal hingga Pekan Olahraga Nasional atau PON, Asian Games, serta berbagai olimpiade lainnya. Pada hakikatnya kelas khusus olahraga merupakan wadah penting untuk membangun generasi atlet berbakat yang tidak hanya berprestasi di bidang olahraga, tetapi juga memiliki pendidikan akademik yang baik. Dengan dukungan fasilitas, pelatih, dan program pelatihan yang terintegrasi, kelas ini dapat menjadi landasan pembinaan olahraga di masa depan.